5 cara orang beriman memandang dunia. Kamu yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, di tengah hiruk-pikuk dunia, di antara kesibukan kita mencari nafkah, mengurus keluarga atau membangun impian, pernahkah kita merenung bagaimana seharusnya kita memandang dunia yang sementara ini? Hari ini, mari kita menyelami mutiara hikmah dari seorang wali agung, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam kitabnya yang terkenal, Futuh Al-Ghaib, khususnya bab ke-72, yang berjudul, Lihatlah dengan Mata Kasih Sayang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menulis, diceritakan bahwa ada beberapa ahli agama yang pergi ke pasar. Mereka keluar untuk menaati perintah Allah, seperti mendirikan sholat Jumat, sholat jamaah, dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun yang menarik adalah, di tempat seperti pasar, tempat yang sering diasosiasikan dengan godaan duniawi dan kecenderungan materialistik, reaksi para ahli agama ini sangat beragam. Mereka bukan hanya sekadar berjalan di pasar, tapi juga mereka menapakinya dengan kesadaran batin yang berbeda-beda. 1. Mereka yang terpikat oleh dunia. Syekh menuliskan, di antara mereka ada yang takjub terkesima saat melihat aneka barang, lalu hati mereka tertarik dan terikat kepada semua kenikmatan itu, mendorong mereka mencampakkan agama. Ini adalah potret kita saat lemah, saat dunia terlihat begitu menggoda. Hati mudah condong, iman menipis. Namun Syekh mengingatkan, andai bukan karena kasih sayang dan penjagaan Allah, kita semua bisa hancur karenanya. 2. Mereka yang melawan nafsu dan godaan. Ada di antara mereka yang, ketika melihat semua barang itu dan diri mereka hampir hancur, kembali kepada agama, mengendalikan diri sekuat tenaga. Orang seperti ini digambarkan seperti prajurit tangguh. Ia sadar dirinya lemah, tapi ia tidak menyerah. Ia menikmati pahitnya menahan nafsu demi keselamatan imannya. Rasulullah SAW bersabda, 70 kebaikan dicatat untuk seorang mukmin yang mencampakkan dorongan nafsunya, baik ketika ia dikuasai olehnya atau ia menguasainya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Al-Syu'ab. 3. Mereka yang menerima dunia sebagai karunia. Dan ada di antara mereka ada yang menerima berbagai kenikmatan ini sebagai karunia Allah, dan mereka bersyukur kepada Allah atas semua itu. Mereka tidak terpikat, tapi tidak pula menolak. Mereka mengambil dunia secukupnya, menganggapnya amanah dari Allah. Inilah jiwa yang seimbang, zuhud, tapi tidak anti harta. Harta di tangan, tapi Allah tetap di hati. 4. Mereka yang tidak melihat dunia sama sekali. Mereka buta terhadap segala sesuatu selain Allah. Bila kau lihat orang semacam ini memasuki pasar, mereka akan berkata, kami tidak melihat sesuatu pun. Ini adalah makam tertinggi, fana. Dunia tidak menarik bagi mereka, karena yang mereka lihat hanya Allah. Mereka hidup di dunia, tapi tidak larut di dalamnya. Mata lahir melihat, tapi mata hati hanya memandang Tuhan. 5. Mereka yang melihat dengan kasih sayang. Ada pula di antara mereka yang ketika memasuki pasar, hati mereka dipenuhi kasih sayang kepada semua karena Allah. Inilah puncaknya. Mereka tidak hanya selamat dari dunia, tapi juga membawa rahmat kepada dunia. Hati mereka penuh cinta, lidah mereka memuji Allah, dan tindakan mereka memberi manfaat. Syekh menyebut mereka pengawal kota dan abdi Allah, khalifahnya di bumi, hambanya, dutanya, dan pelaksana kebajikannya. Orang-orang seperti ini, kata beliau, layak disebut badal, pewaris rahmat Allah di muka bumi. Merekalah pemimpin sejati, meski mungkin tak punya gelar duniawi. Sahabatku yang dirahmati Allah, setiap hari kita berjalan di pasar, pasar dunia, pekerjaan, sosial media, interaksi manusia. Kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang bisa membawa kita lebih dekat atau lebih jauh dari Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memandang dunia? Apakah kita melihatnya dengan nafsu, dengan rasa takut, atau dengan mata kasih sayang? Mari kita mohon kepada Allah agar diberi mata hati yang tajam, yang bukan hanya melihat dunia, tapi juga melihat Allah dalam segala urusan. Agar kita termasuk golongan mereka yang membawa rahmat, bukan hanya selamat, bukan sekedar hidup bahagia, tapi juga memberi manfaat bagi sesama.
Semoga ridha dan rahmat Allah tercurah kepada kita semua, dan semoga kita digolongkan bersama orang-orang yang telah menghadapkan wajahnya kepada Allah dan mencapai puncak penyingkapan ruhani. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.